Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Guru SD. Kali ini saya akan menyampaikan materi program pengimbasan asesmen kompetensi minimum yang telah diperoleh pada Diklat SIM PKB. Perkenalkan, saya Agus Muhyiddin, berasal dari SDN 124 Hanura, Kota Bandung. Mari kita lanjutkan kepada pemaparan materi ini. Latar belakang kegiatan ini dilatar belakangi oleh program Ditjen GTK pada SIM PKB. Perubahan ujian nasional berubah menjadi asesmen nasional untuk peningkatan kualitas mutu layanan pendidikan, dan dilatar belakangi oleh saya sebagai guru, di mana kita harus terus belajar sepanjang hayat. BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimal untuk tingkat SD ini meliputi yang pertama, konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi teman-teman yang ikutan pasti nanti akan menambah wawasan ya. Teknis pelaksanaan asesmen nasional, butir soal asesmen literasi membaca tingkat sekolah dasar, butir soal asesmen numerasi pada tingkat sekolah dasar, dan tindak lanjut pada hasil asesmen kompetensi minimum. Adapun bentuk asesmen nasional ini meliputi asesmen kompetensi minimal atau AKM yang di dalamnya terdiri dari asesmen literasi membaca yang meliputi pemahaman, menggunakan atau memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Asesmen numerasi meliputi kegiatan pemahaman, memahami, mengaplikasi, dan menalar. Asesmen nasional juga meliputi survei karakter dan survei lingkungan belajar, di mana pelaksanaannya melalui kuesioner yang nanti akan dijawab oleh siswa dan stakeholder di lingkungan sekolah. Latar belakang asesmen nasional ini dilatar belakangi dari konsep segitiga belajar, di mana kegiatan di sekolah ini terdiri dari asesmen, ada kurikulum, ada pembelajaran. Yang ketiganya ini adalah sebagai satu kesatuan yang saling mendukung, sehingga proses atau pengalaman belajar murid semakin lebih baik, semakin lebih meningkat. Dalam proses ini tentunya kompetensi kepemimpinan sekolah dan kompetensi guru di dalamnya sangat menentukan keberhasilan pengalaman belajar murid. Manfaat asesmen nasional ini diantaranya, yang pertama akan melihat atau memotret kualitas pembelajaran di sekolah atau di suatu daerah. Yang kedua, sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah dengan pemanfaatan hasil asesmen. Yang berikutnya, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di suatu sekolah atau di suatu daerah. Teknis pelaksanaannya meliputi atau diikuti oleh peserta AKM, yaitu seluruh satuan pendidikan, yang di dalamnya itu tidak semua murid, dan pemilihannya dilakukan secara acak. Sementara pelaksanaannya dilakukan berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kepada kemampuan siswa di berbagai tingkatan. Peserta AKM yang dijelaskan sebelumnya ini terdiri dari seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, di mana hanya sebagai sampel saja yang diambil. Pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Komponen AKM meliputi AKM literasi membaca yang di dalamnya terdapat konten, proses kognitif, dan konteks. Pada konten
terdiri dari teks informasi dan teks fiksi, sedangkan pada proses kognitif terdiri dari kegiatan menemukan informasi, interpretasi dan integrasi serta evaluasi dari bacaan atau teks yang dibacanya. Sementara konteks terdiri dari konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Komponen AKM numerasi terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks, di mana kontennya terdiri dari bilangan, pengukur dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Proses kognitifnya meliputi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sementara konteksnya yaitu konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Paradigma perbandingan UN dengan asesmen nasional ini, di mana kalau ujian nasional ini bersifat atau berpusat pembelajarannya itu berbasis konten, sementara asesmen nasional pembelajaran berbasis kompetensi, di mana di sini dapat dibandingkan kalau asesmen nasional ini sebelah kiri berpusat pada kebutuhan, sementara ujian nasional yang biasa yang telah dilewati berpusat pada materi pembelajaran. Kalau asesmen nasional belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, sementara ujian nasional belajar untuk cakupan materi. Kalau asesmen nasional menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sementara ujian nasional menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, sementara ujian nasional pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Asesmen nasional orientasinya pada proses dan penguasaan kompetensi, sementara ujian nasional orientasi pada nilai akhir. Berarti dengan demikian perbedaannya sangat terlihat ya. Bentuk soal asesmen kompetensi menyeluruh ini terdiri dari bentuk soal pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Contoh soal AKM ini barangkali saya buat di sekolah sebagai contoh latihan dan membiasakan pembelajaran sesuai dengan kebijakan baru. Saya membuat contoh soal dengan contoh soalnya luas permukaan balok dengan panjang 10 cm, lebar 5 cm, pilihan tinggi yang sesuai sehingga luas permukaannya benar adalah, di sini adalah pilihan majemuk, di mana anak bisa memilih satu atau dua jawaban yang dianggapnya benar sesuai kunci jawaban yang diberikan oleh guru. Adapun kriteria hasil dari AKM ini dikategorikan terdapat 4 kategori. Yang pertama perlu intervensi khusus, di mana ini hasil paling minim atau paling rendah, di mana kebutuhan yang perlu disediakan setelahnya mendapatkan hasil ini kebutuhannya sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Karena konteksnya ini sangat dasar, berarti pembelajaran yang diperlukan oleh siswa itu relatif sama. Pendekatannya termasuk pendekatan training, pelatihan intensif, karena pada dasar ini sangat mendasar kebutuhannya. Cara formal informalnya pada pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa. Struktur pembelajarannya, konten pembelajarannya untuk pemula yang bersifat mendasar, karena ini masih sangat membutuhkan ya, dalam konteks hasil yang sangat minim. Yang kedua,
disebut dengan dasar, di mana kebutuhan sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Di sini tentunya dibutuhkan pendekatan, coaching, simulasi, pemecahan masalah sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar ini. Yang berikutnya ini tingkat ketiga, yaitu cakap. Kebutuhan siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dengan persyaratan kinerja yang semakin unik yang seringkali tidak terpenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Di sini pendekatannya itu mulai mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap. Diperlukan pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja dalam konteks di luar sekolah. Anak mulai mempunyai kemahiran tertentu yang perlu didukung oleh lingkungannya. Yang tingkat terakhir yaitu mahir, di mana kebutuhan siswa telah mahir atau bisa disebut pada tahap ahli, memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyarat kinerja yang masing-masing master pakar cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan yang lain. Pendekatannya tentu pembelajaran yang sifatnya kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru, mentor, atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran yang penting lainnya. Dengan demikian, anak siswa akan terbantu, proses belajarnya semakin meningkat. Demikian paparan dari saya. Mohon maaf dan terima kasih atas segala kekurangannya. Terima kasih atas atensinya. Semoga kita menjadi guru yang selalu kreatif, inovatif, dan berjuang terus untuk perbaikan pendidikan ke depannya yang lebih baik. Mohon maaf dari kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.